Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini disutradarai dan diproduseri oleh Syakir Daulay sendiri ya. Dia juga berperan sebagai seorang pemuda yang berasal dari Sumatera. Namanya adalah Imam. Saat itu Imam sedang berada di Jakarta. Imam datang ke pesta bujang temannya. Imam adalah seorang pemuda yang berakhlak baik. Dia sangat sayang kepada ibunya yang sudah menjadi janda. Maaf, sejak Imam masih kecil. Saat semua temannya berkumpul, mereka mendesak Imam agar segera menikah. Namun Imam punya prinsip, tidak mau menikah di usia muda, apalagi sekarang dia sedang berkuliah. Imam kemudian menelpon temannya yang bernama Bistok. Bistok sedang berada di kedai kopi milik Zahra di Sumatera. Zahra adalah wanita muslimah yang berasal dari Jawa. Bistok menangis terseduh-seduh. Dia belum bisa move on dengan mantan kekasihnya yang sudah 3 tahun dia pacari. Bistok mendengar kabar jika mantannya itu akan segera menikah. Kembali lagi ke Imam yang sedang beli oleh-oleh. Ada pengemis yang datang, tapi pemilik toko mengusirnya dengan kasar. Kemudian seorang wanita yang berada di belakang Imam yang bernama Naira memberi uang lebih kepada pemilik toko. Dan dia berkata, "Kalau ada pengemis, atur. Uangnya habis. Ingat, namaku Naira, cari aku di Jakarta." Imam berangkat dari Jakarta pulang ke kampung halamannya di Sumatera. Imam membawakan oleh-oleh untuk ibunya tercinta. Dia selalu memuji ibunya dengan mengatakan jika ibunya adalah wanita paling cantik satu Sumatera. Ibunya kemudian meminta Imam untuk mengantarkannya nanti ke acara kondangan pernikahan temannya. Tapi Imam merasa risih ya, karena di sana pasti akan ditanya-tanya kapan mau menikah. Jadi Imam mempunyai ide untuk mengajak Bistok juga. Imam kemudian datang ke kedai kopinya Zahra. Sudah lama Zahra memendam rasa suka kepada Imam, namun Imam terlihat biasa saja. Karena Bistok tidak ada, Imam kemudian pergi. Malam harinya Imam dan ibunya telah tiba di acara pernikahan. Ibunya bilang, "Lihat ke sana Imam, banyak wanita yang memandangimu." Selamat ya, Mas. Ibunya kemudian bertemu dengan pemilik rumah. Dia adalah temannya yang menikahi putrinya. Orang itu bilang meski dia janda, tapi dia bisa melangsungkan pernikahan anaknya selama 7 hari 7 malam. Imam kemudian menjawab, jika dia menikah nanti sederhana saja, yang penting secara agama sah. Imam berpamitan untuk menelpon Bistok. Di saat yang sama, Imam tidak sengaja bertemu dengan Naira kembali. Naira merantau ke Sumatera ya. Dia ikut mengisi acara itu dengan tarian bersama kelompoknya. Di luar rumah, Bistok datang untuk berdemo. Dia bilang menolak untuk menikah muda. Acara pernikahan itu harus dibatalkan karena telah melanggar HAM, yaitu hak asasi menjomblo. Hak asasi menjomblo. Keadaan mulai rusuh ya karena Bistok dan teman-temannya memaksa untuk masuk. Imam kemudian keluar untuk menengahinya. Imam memberikan sejumlah uang agar teman-teman Bistok pulang. Ternyata Bistok melakukan itu karena yang akan menikah adalah mantan kekasihnya yang sudah putus 9 bulan yang lalu. Imam kemudian menyuruh Bistok untuk pulang juga. Udah sakit hati, sakit pantat, semua sakit. Dari kejauhan, Imam melihat Naira sedang meminum obat. Naira merasa sakit kepala. Setelah itu ibunya Imam keluar dan meminta diantar pulang ke rumah. Ibunya memasang muka yang cemberut ya, karena dia selalu ditanya kapan anaknya menikah. Lucunya di sini adalah Imam berjoget-joget untuk membuat ibunya tersenyum. Naira melihatnya dan dia pun tersenyum. Hari berikutnya Imam menaruh foto mantannya Bistok di rel kereta api. Kata Imam, mulai sekarang kenangan kau dengan mantanmu telah wafat. Zahra juga terlihat berada di sana. Pulang. Telat nanti kau buka kedai kopi. Imam kemudian mendapat pesan dari ibunya yang menyuruh dia untuk mampir ke rumah Pak Ci. Singkat cerita, Imam telah sampai di sana ya. Pamannya berkata jika dia diberi nama Imam oleh ayahnya agar Imam cepat mendapatkan makmum. Namun pamannya menjadi kesal karena Imam terus beralasan. Berkelahi, ayo, pukul. Imam kemudian pulang ke rumah dan bertanya langsung kepada ibunya, apakah benar ibu menyuruhku untuk segera menikah? Ibunya bilang benar, karena Imam tidak ingin mengecewakannya, dia berniat untuk mencari istri. Suatu ketika Imam diikat di pohon ya, ibunya membawa seorang wanita bule cantik.
Kata ibunya, ini adalah calon istri kau. Tapi Imam bilang tidak mau karena bule tidak hafal Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nanti cucu mama bisa jadi PKI. Karena ibunya kesal, kemudian Imam dibawakan seekor sapi dan ayam untuk dinikahi. Ternyata itu semua hanyalah mimpi ya. Imam kemudian datang ke kedai kopi Zahra. Dia meminta Zahra untuk menjadi makmumnya. Dan ini adalah jawaban Zahra. Jadi makmum. Lagi ndak sholat. Mungkin karena tidak ada wanita yang dikenalnya, Imam memilih Zahra ya. Dan Zahra sudah pasti mau. Tapi dia minta satu syarat, yaitu dia mau berpacaran dulu dengan Imam. Imam kembali ke rumah dan bercerita, tapi ibunya tidak mengizinkan karena kata ibunya, pacaran itu mubazir. Habis itu dia merajuk lagi, kau belikan ini, kau belikan itu, kau beli. Banyak wanita tuh maunya. Di hari berikutnya, Imam dan Bistok bertemu di taman. Imam curhat soal Zahra dan ibunya. Setelah itu mereka melihat Naira sedang bermain biola. Naira adalah seorang musisi jalanan. Dia mencari uang dengan cara seperti itu. Namun ketika ada seorang anak yang mengambil uangnya, Bistok menangkap anak laki-laki itu. Naira kemudian datang dan bilang jika dia bukanlah maling. Kemudian datang lagi anak perempuan yang bernama Lingling. Mereka berdua memanggil Naira dengan sebutan Bunda. Imam dan Bistok jadi berpikiran ya, jika inilah akibat dari nikah muda, makanya dia terpaksa menjadi pengamen. Di lain tempat, ibunya Imam datang ke majelis taklim. Dia bertanya kepada seorang ustadz bagaimana caranya agar anak saya cepat menikah. Jawabannya adalah perbanyak sedekah, zikir dan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi tanpa menunda lagi, ibunya menjalankannya. Ya, ada perlu apa mbak? Ibunya memanggil Naira untuk datang ke rumah. Imam begitu melihat Naira langsung terkesima ya. Apalagi Naira memakai kerudung. Imam secara spontan memanggilnya dengan sebutan Humairah. Humairah. Tujuan ibunya Imam memanggil Naira adalah untuk memberi sedekah kepada anak jalanan yang diasuh oleh Naira di rumah singgah. Kemudian kita loncat beberapa hari selanjutnya. Bistok telah setuju jika sahabatnya itu berpacaran dengan Zahra. Namun Imam sedikit keberatan karena ibunya tidak menyetujui jika dia harus berpacaran. Zahra melakukan itu karena dia trauma dengan rumah tangga orang tuanya. Katanya orang tuanya menikah tanpa pacaran dan sekarang mereka bercerai. Hari berikutnya, ibu Imam menyuruh Imam untuk mengantar barang-barang ke rumah singgah Naira. Imam mendapatkan sambutan yang baik di sana. Naira juga sempat mengajari Imam bermain biola. Hari-hari terus berlanjut ya. Imam semakin sering datang ke sana. Dia merasa semakin nyaman bertemu dengan Naira dan bermain dengan anak-anak. Pada suatu malam, Imam dan Naira melihat pertunjukan tari jaipong di jalanan. Naira bilang dia sangat tertarik dengan kesenian Indonesia. Cita-citanya adalah membuat musik jaipong mendunia. Hubungan mereka pun terlihat semakin dekat. Imam mengajak anak-anak dan Naira ke supermarket. Ternyata Zahra dan Bistok melihatnya dari luar. Zahra merasa cemburu ya. Bistok bilang jika ingin mendapatkan Imam, Zahra harus bisa mengambil hati ibunya. Ada adegan di mana Zahra dan Imam sedang bernyanyi dan menari bersama. Mereka berdua terlihat menyukai satu sama lain. Setelah itu Imam memberanikan diri untuk meminta Naira menjadi makmumnya. Dia memanggil Naira dengan sebutan Humairah. Imam menjelaskan dari mana asal kata Humairah itu. Jika kamu mau kupanggil dengan sebutan Humairah, kamu harus menjadi istriku dulu. Dan jawabannya adalah Mau tidak? Mau. sayangnya ada satu hal yang mengganjal pikiran Naira. Dia mengundang Imam untuk datang ke acara pertunjukannya malam ini bermain biola. Imam pun datang sesuai dengan lokasi yang diberikan oleh Naira, yaitu tempatnya adalah sebuah klub malam. Jadi selain menjadi musisi jalanan pada siang hari, Naira juga mengisi acara di klub malam itu dengan membawakan lagu jaipong yang sudah diremix. Selesai acara, Naira keluar. Hujan turun. Imam memberikan jaketnya untuk dipakai Naira, tapi Naira memulangkannya kembali. Imam bilang pertunjukannya bagus. Dia hanya tidak suka orang-orang yang memandang Naira dengan pikiran kotornya. Meskipun begitu, di dalam hati Imam, dia tetap menginginkan Naira untuk menjadi istrinya.
Naira juga mengutarakan niatnya. Dia bilang hati dan tubuhnya menginginkan Imam untuk menjadi suaminya. Tapi apakah Imam bisa menerima jika pekerjaannya adalah di klub malam? Naira kemudian berkata jika sebaiknya hubungan mereka berdua berteman baik saja. Naira! Kita pindah ke rumah Imam. Terlihat di sana jika Zahra ditemani Biskot datang ke rumahnya. Zahra berbicara berterus terang kepada ibunya Imam jika dia ingin mengajukan khitbah. Khitbah, kau minta imam melamar. Ibunya sangat setuju ya. Dia merasa Zahra akan menjadi menantu yang sempurna, sudah cantik, menutup aurat, dan berakhlak baik. Namun setelah Imam sampai di rumah, dia bilang dia ingin menikahi Naira. Zahra tidak butuh aku ibu karena dia sudah sempurna, sedangkan Naira yang belum sempurna. Untuk itulah aku ingin menikahinya. Tapi sayang Imam mendapat penolakan yang keras dari ibunya dan jawaban ibunya tentu saja. Tidak. Hubungan Imam dan Naira yang tidak direstui membuat keduanya terpisah dan tidak bertemu selama berhari-hari. Kemudian di suatu pagi Zahra kembali bertamu ke rumah Imam. Ibunya meminta Imam menjawab khitbahnya Zahra, apakah dia setuju atau tidak. Tapi obrolan itu kemudian terganggu karena ada seseorang yang bernyanyi di depan rumah Imam. Dia adalah Ling Ling. Ling Ling bilang bundanya sedang sakit, makanya dia mengamen untuk membeli obat. Ibunya Imam kemudian keluar dan menitipkan uang. Imam menambahkan nominalnya. Imam bilang yang tadi adalah anak jalanan yang diasuh oleh Naira. Imam meminta izin untuk menjenguknya, tapi ibunya hanya terdiam. Imam kemudian mengganti bajunya. Dia bilang, ayo cepat kita makan. Imam tidak bisa berbohong ya. Sehabis makan dia mau ke tempat Naira. Ibunya tetap tidak setuju. Dia kemudian masuk ke dalam kamar. Kehadiran Zahra di sana membuatnya tidak enak hati ya. Zahra kemudian menengahi. Dia menyuruh Imam untuk pergi saja ke tempat Naira. Nanti dia yang akan membujuk ibunya. Imam sangat berat melangkah untuk keluar ya karena dia tidak mendapat restu dari ibunya. Tapi bagaimanapun Imam juga mengkhawatirkan kondisi Naira. Zahra sekali lagi berkata jika Imam harus pergi. Zahra kemudian masuk ke dalam kamar. Dia berkata kepada ibunya, ibu menjenguk orang sakit adalah termasuk sunnah Rasul. Dan saya juga yakin kalau Imam bilang Naira adalah orang baik, saya percaya dia. Singkat saja Imam telah sampai di rumah singgah. Anak-anak bilang bundanya lagi di kamar. Imam kemudian meminta izin untuk masuk ke dalam. Naira kemudian terbangun. Di sini Naira terlihat sangat pucat ya. Naira bilang dia sudah ke dokter. Dokter hanya bilang Naira kelelahan, makan tidak teratur, dan kebanyakan pikiran. Tentu saja selama beberapa hari belakangan Naira memikirkan Imam, begitu juga sebaliknya. Naira juga berkata jika dia tidak marah sama sekali kepada ibunya Imam karena dia sangat menghormatinya. Saat berbicara, nafas Naira mulai terlihat tersengal-sengal. Imam ingin mengantarnya ke dokter lagi, tapi Naira malah meminta Imam untuk memanggilnya Humairah. Panggil aku Humairah. Humairah. Ternyata itu adalah permintaan terakhir dari Naira. Filmnya set endingnya Sobat Movie, semua kenangan Naira tersimpan rapat-rapat di dalam hati dan pikiran Imam. Adegan terakhirnya adalah ketika Imam sedang memandangi lautan. Zahra kemudian datang, dia berkata, tidak maukah kamu mencari makmum yang lain? Imam menggelengkan kepala ya. Zahra kemudian berkata lagi, seorang imam juga butuh masjid. Kalau kamu mau, aku bersedia menjadi masjid buat kamu. Sekian saja Sobat Movie, sampai bertemu kembali. Buat yang jomblo tetap semangat ya mencari jodoh. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.